Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan tentang kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang nuzulul Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan zaman dahulu di zaman Israel ada satu orang bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau berperang di jalan Allah hingga 1000 bulan. Dia berperang di jalan Allah hingga 1000 bulan. Pedangnya berasal dari tulang rahang. Sekali tebas ribuan orang kafir langsung meninggal di tangan Sam'un al-Ghazi. Maka kocar-kacirlah orang kafir menghadapi Sam'un al-Ghazi. Dirangkailah satu niat buruk untuk membunuh Sam'un al-Ghazi. Salah satu caranya dengan membujuk istrinya agar membunuh orang Sholih yang bernama Sam'un. Kemudian dibujuk istri Sam'un, katakan istri Sam'un merupakan orang kafir. Dibujuk, apakah kamu ingin harta banyak? Maka hendaknya kamu membunuh suami kamu yang bernama Sam'un. Jawab istrinya, aku tidak mampu membunuh Sam'un karena Sam'un diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai tenaga yang luar biasa. Kemudian istri Sam'un mengikuti rencana orang kafir untuk membunuh Sam'un al-Ghazi dengan cara mengikat Sam'un. Pada suatu malam diikat Sam'un. Pagi-pagi Sam'un bangun, kemudian merasa dirinya diikat, tangannya direnggangkan, tali terputus. Akhirnya Sam'un bertanya ke istrinya, kenapa kamu mengikat saya? Saya ingin mengetes bagaimana keluar biasaan kamu. 2 malam diuji oleh istrinya, diikat Sam'un supaya bisa diberikan kepada orang kafir. 2 malam juga Sam'un bisa terlepas. Malam ketiga diikat si Sam'un. Kemudian Sam'un tetap bertanya, kenapa kamu mengikat saya? Saya pengen ngetes bagaimana keluar biasaan kamu. Ke Sam'un, Allah memberikan keluar biasaan kepada saya dengan rambut yang panjang. Maka istrinya tahu Sam'un tidak bakal bisa diapa-apain, tidak bakal bisa dicelakai ketika rambutnya panjang. Pada saat tidur, istrinya memotong rambut Sam'un, kemudian mengikat 3 ikatan ke tubuh Sam'un. Sam'un bangun tidur merasa diikat, merenggangkan tubuhnya tidak bisa terbuka sebab rambut panjangnya yang menjadi sebab keluar biasaan Sam'un sudah hilang. Maka dari itu Sam'un diberikan kepada orang kafir supaya dibunuh. Oleh orang kafir, Sam'un dibawa ke satu rumah, kemudian diikat di satu tiang rumah.
Ketika diikat, kuping Sam'un dipotong, bibir Sam'un dipotong, lidah Sam'un dipotong, kedua tangan Sam'un dipotong, kaki Sam'un dipotong, hingga tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Sam'un supaya, wahai hambaku, permintaan apa yang kamu minta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kamu. Sam'un meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kekuatan agar bisa menggerakkan badannya. Kemudian Sam'un diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menggerakkan badannya. Ketika menggerakkan badannya, runtuhlah tiang yang mengikat tubuh Sam'un. Kemudian tiang di rumah atau tiang pondasi di rumah tersebut roboh, maka atap-atap rumah menimpa para orang kafir, termasuk istri Sam'un yang laknatullah alaih. Meninggallah semua orang-orang kafir tersebut sebab tertimpa atap rumah yang mengikat, yang mana Sam'un dan orang kafir tersebut berada di dalam rumah tersebut. Setelah terikat, setelah roboh, maka Allah sembuhkan seluruh badan Sam'un. Telinganya dikembalikan normal, bibirnya dikembalikan normal, lidahnya dikembalikan normal, tangannya dikembalikan normal, kakinya dikembalikan normal. Kemudian Sam'un setelah itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Malam sholat, siang berpuasa. Maka dari kisah ini, sahabat setelah diceritakan oleh Kanjeng Nabi mengenai kisahnya Sam'un menangis, merasa tidak berdaya dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah orang Israel bernama Sam'un al-Ghazi. Setelah tersebut, maka Allah memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, umatmu bisa mendapatkan kelebihan dengan cara sholat malam satu hari di malam Lailatul Qadar, yang mana pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan, yang mana pahalanya bisa mengalahkan pahala Sam'un al-Ghazi yang beribadah selama 1000 bulan. Atau di satu kitab dikatakan Sam'un al-Ghazi beribadah selama 80 tahun. Maka ayat ini menurut Ibnu Abbas, nuzul Qur'annya sebab hamba Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi, yang mana mempunyai keluar biasaan diberikan keluar biasaan oleh Allah, mempunyai tenaga yang luar biasa berperang di jalan Allah, akhirnya diserap oleh kita jadi Samson Betawi. Nah, mungkin Samson Betawi itu dari Sam'un al-Ghazi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.